balik Antv. Dan inilah dia kick off babak kedua. Belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Iwan Setiawan dan juga Kashar tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman memindahkan bola kali kepada Supardi. Direbut oleh Leo Saputra. Peluang M. Ridwan dalam kotak penalti. Ponario Astaman. Ahmad Jufrianto, tendangan Ahmad Jufrianto. Ya, kembali inisiatif dari Sriwijaya di awal babak kedua ini. Kita lihat tekanan yang dilakukan oleh Ponario, memberikan passing kepada Ahmad Jufrianto. Namun tendangan Jufrianto masih melenceng dari gawang Andri Tani. Tendangan gawang kali ini oleh Andri Tani Ardiasyah. Handball dari Pedro Javier. Kita lihat ternyata masih dimaafkan oleh wasit Torik Alkatiri. Sengaja tadi menyentuh bola. Betul, satu keuntungan bagi Pedro, tidak diberikan kartu. Karena sebenarnya apabila melihat ini adalah satu faktor kesengajaan, sudah sangat pantas untuk diberikan kartu. Invest Sofian. Johan Juansyah. Jeong Kwang Sik. Kembali ke belakang kepada Fabiano Rosa Beltram. Salah satu kelemahan dari lapangan tengah Sriwijaya FC adalah tidak hadirnya Lim Jun Sik dan digantikan oleh Ahmad Jufrianto. Kita melihat di sini bahwa biasanya kalau ada Lim Jun Sik lah yang akan mencari bola dan Ponario Astaman lebih terfokus untuk mengalirkan bola untuk Firman Utina, M. Ridwan atau juga Kit Kemagams. Dan di pertandingan ini Ahmad Jufrianto tampaknya masih belum bisa tampil maksimal mendampingi Ponario Astaman. Ya, memang kualitas dan juga kita lihat sini penempatan posisi dari Jufrianto yang memang sebenarnya bukan salah seorang yang bermain di sektor gelandang bertahan, memang sedikit bermasalah itu. Di mana memang pemutus serangan dari setiap lawan-lawan sehingga adalah Lim Jun Sik. Dan dia diturunkan dengan berlangsung memberikan kesempatan bagi Jufrianto mendapatkan porsi bermain di akhir-akhir musim kompetisi ini. Namun jelas sekali walaupun juga Persija tidak terlalu banyak menyerang melalui sektor tengah, namun kinerja dari Jufrianto menurut saya memang belum terlihat begitu maksimal. Ramdhani Lestaluhu gagal melewati Nova Arianto dan kali ini bola dikuasai oleh Wah terlepas. Masih berhasil diamankan oleh Ahmad Jufrianto. Bola yang terlepas dari Ferry Rotin Sulu. Ya, sedikit terpincang-pincang Ferry. Kita lihat tadi walaupun memang dia masih bisa memotong crossing dari Leo, namun dia terjatuh dan bola terlepas. Ini dia. Tidak jelas apakah memang salah jatuh. Ramdhani Lestaluhu harus mendapatkan perawatan. Kita lihat inilah dia kecepatan dari Ramdhani yang berusaha melewati Nova Arianto. Ya, sebenarnya tackle yang lumayan keras dari Nova. Namun mungkin bukan merupakan satu pelanggaran karena memang Ramdhani tadi sudah terlalu cepat atau terlebih dulu melepas bola tadi, mendorong bola. Dan juga advantage bagi Persija Jakarta. Ya, tepat. Supardi. M. Ridwan kembali kepada Supardi, Sriwijaya FC. Ponario Astaman, Ahmad Jufrianto. Dorong saja bola kepada Kit Kemagams. Masih Kit Kemagams. Mendekati daerah kotak penalti. Ini kesempatan emas bagi tim Sriwijaya FC. Ya, kita lihat Ismet sedikit emosional terhadap wasit Tarik Alkatiri. Dia menganggap dirinya tidak melakukan pelanggaran kepada Kit Kemagams. Dan masih terjadi argumen antara Alkatiri dan juga Leo Saputra. Ya, tidak jelas terlihat memang apakah memang ada. Ya, memang ada sedikit tendangan dari Ismet pada kaki bagian bawah.
dari Kate Campbell Gums. Ini peluang yang sangat baik dari Sriwijaya untuk bisa memperkecil ketertinggalan ya. Posisi pelanggaran yang sangat ideal untuk bisa cetak gol. Banyak penendang yang baik bagi tim Sriwijaya. Ada Firman, ada Punaro, dan juga ada Kate Campbell Gums sendiri. Hanya berjarak kurang dari 2 meter di garis kotak penalti. Ya, Kesempatan emas bagi Sriwijaya FC untuk memperkecil ketertinggalan mereka dari Persija Jakarta melalui tendangan bebas ini. Firman Utina, Jamie Coin, ada Siswanto juga, Ponario Astaman, penendang-penendang yang memang bisa diandalkan. Sementara ini pagar dari Persija Jakarta, Fabiano Rosa Beltram, Pedro Javier Velasquez, Jeong Kwang Sik. Hampir seluruh pemain dari Persija Jakarta berada di dalam kotak penalti. Kembali kita lihat sebuah tendangan chip dari Firman Utina. ya, masih membentur pagar hidup dari Persija Jakarta, di mana tadi bola seperti mengenai Rahmat Afandi. Kembali Firman, sang eksekutor bola-bola mati, terutama bola-bola sepak pojok. Tinju bola oleh Andri Tani. Rahmat Afandi. Masih Rahmat Afandi. Maksudnya berikan bola kepada Ramdhani Lestaluhu. Ya, Ramdhani yang di musim kompetisi ini menjadi pilihan utama bagi Coach Iwan. Memang menunjukkan performa membaik dengan penampilannya. Jamie Coin. Ahmad Jufrianto. Permainan yang sangat baik dari Ridwan. Iya, sayang sekali kita lihat satu improvisasi bagi Ridwan yang berpindah ke sektor wing kiri. Peluang melakukan crossing sangat terbuka, namun kita lihat efek kaki luar yang bermaksud memberikan umpan kepada Kate Campbell Gums tidak begitu maksimal. Kembali hilang peluang bagi Sriwijaya untuk bisa mencetak gol. Ya, Jamie Coin memprotes 2 kali Pedro Javier memegang bola dengan tangannya. Dan kali ini tanpa ampun mendapatkan kartu kuning dari Torik Alkatiri Pedro Javier. Iya, tidak ada lagi ampun bagi Pedro. Seharusnya memang di pelanggaran pertama dengan langsung menggunakan tangan pun dia seharusnya mendapatkan kartu. Masih beruntung juga Alkatiri tidak memberikannya langsung. Akan menjadi kartu kuning kedua tentunya apabila saat ini juga dia mendapatkan kartu kuning. Rahmat Afandi, ada Nova Arianto, Johan Juansyah. Murah Nanak berikan bola kepada Andri Tani. Ya, belum ada perubahan yang signifikan dari tim Sriwijaya. Walaupun memang kita lihat secara kasat mata lebih banyak menguasai bola, namun agresivitas dan juga improvisasi masih belum begitu terlihat. Dukungan dari para penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Murah Nanak terus dibayang-bayangi oleh Siswanto. Berikan kepada Leo Saputra. Amar Zuki kali ini. Masih direbut oleh pemain Sriwijaya FC. Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman. Dorong kembali kali ini adalah Firman Utina. Firman Utina menuju kepada M. Ridwan. Masih ada Kate Campbell Gums. Masih diamankan oleh Ismail Sofian. Ya, baik sekali kita lihat Ismet. Pengalaman dan jam terbang yang sudah lumayan banyak sehingga membuat Ismet memang lebih tenang walaupun dalam tekanan lawan. Ya.
Sementara itu ada kembali perubahan, Rendra, di mana Ramdhani kembali berposisi di sektor kanan permainan Persija yang harus dijatuhkan dari Mayadi Panggabean. Pelanggaran dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Belum ada perubahan tingkat permainan dari kedua tim. Dan Sriwijaya FC mempertaruhkan gengsinya di laga sore hari ini. Berbekal sebagai juara Indonesia Super League musim ini, mereka tentunya ingin terus meraih kemenangan demi kemenangan. Tapi tertinggal dari Persija Jakarta yang memang berusaha untuk mencari poin demi poin agar bisa masuk ke posisi 3 besar Indonesia Super League. Persija Jakarta saat ini terpaut 6 poin dari Persiwa Wamena dan sama-sama sudah bermain sebanyak 30 kali dalam klasemen sementara Indonesia Super League. Menjadi kesempatan emas bagi Persija Jakarta untuk memperpendek jarak dengan Persiwa Wamena. Pedro Javier, Mario Astaman, hasil dibuat oleh Amar Zuki, masih Amar Zuki memberikan bola kepada pergerakan Pedro Javier menuju Leo Saputra, tapi terlalu tajam. Di laga selanjutnya Persija Jakarta memang akan menjamu Persiram Raja Ampat pada tanggal 30 Juni dan mereka juga menjadi tamu dari Delta Sidoarjo pada tanggal 6 Juli. Itu merupakan laga-laga terakhir di Indonesia Super League. Dan saat ini memang sudah memasuki pekan ke-30 sampai dengan ke-31. Kembali kecepatan dilakukan kali ini Ismail Sofyan. Duel dia dengan M. Ridwan. Dua pemain senior. Sama telah cukup malang melintang lama. Bedanya Ismail Sofyan hanya membela 2 tim di era profesional. Sedangkan M. Ridwan termasuk pemain yang bergonta-ganti tim. Sempat membela PSIS Semarang. Dia sempat membela Pelita Jaya dan akhirnya sekarang bermain untuk Sriwijaya FC. Kate Kemegams. Cepat sekali Kate Kemegams. Masih Kate Kemegams. Ya, bersih sekali tackling dari Fabiano. Kita tahu memang pemain yang satu ini mempunyai kualitas tackling yang sangat baik. Memutus maksud dari Gams tadi melakukan crossing. Ini dia Nova, si susternya shot yang selalu naik untuk menyambar umpan-umpan sepak pojok dan seringkali mencetak gol. Oh, kembali mentah peluang dari Sriwijaya untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Sementara coach Kasar tadi yang sedikit berpenampilan baru, Indra, dengan mencukur habis rambutnya. Sepertinya kaul atas keberhasilan SFC menjuarai kompetisi ESL tahun ini. Ya, Rizky Novriansyah sudah disiapkan. Ya, ada kemungkinan SFC atau juga coach Kasar tadi menarik satu pemain sayapnya untuk memasukkan Rizky untuk memainkan 2 striker sekaligus bersama dengan Ketia Bagams. Ada kemungkinan saya melihat bisa jadi yang digantikan adalah Siswanto ataupun juga mungkin Ahmad Juprianto.
Rizky Novriansyah. Itu disiapkan oleh pelatih Kasar tadi, Jong Kwangsik. Jamie Coyne. Ahmad Jufrianto. Oh, Adalah Kate Kayawagam sekali ini. oh. Ya, kita lihat di sini bukan merupakan pelanggaran penalti. Apa yang dilakukan oleh Fabiano kembali cukup bersih untuk memotong bola. Namun kita lihat satu kredit yang sangat positif dari Jufrianto memberikan true pass tadi ke daerah, di mana sangat baik sekali. Gams, ya, tackling yang memang bersih mengenai bola. Sementara itu pergantian pemain dari SFC, Rendra. Ya, Rizky Novriansyah, penyerang muda dari kubu Sriwijaya FC dimasukkan. Kita belum lihat memang Rizky Novriansyah menggantikan siapa pemain yang sudah mencetak 2 gol untuk Sriwijaya FC ini. Sementara Hasim Kipu juga dimasukkan oleh pelatih Iwan Setiawan menggantikan Johan Juansyah. Masih hari-hari yang berat untuk Johan Juansyah. Ya. Untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di Persija Jakarta. Tentunya sekarang Persija mempunyai 2 karakter gelandang bertahan, di mana Kipo juga akan pasti bermain di sektor tengah bersama dengan Amar Zuki. Ya, Rizky Novriansyah menggantikan Siswanto. Sundulan dari Jamie Coyne. Ya, tepat sekali, Rendra. Seperti prediksi kita tadi, bahwa Rizky masuk untuk menggantikan Siswanto. Di mana memang sekarang ini Coach Kasar tadi memplot 2 striker sekaligus. Jamie Coyne maju cukup jauh, kita lihat. Kali ini berikan kembali. Ronaldo Asaman, Jamie Coyne. Pada Kayawagams, berhasil intercept. Kali ini adalah Amar Zuki kepada Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu mendribble bola. Mendekati daerah kotak penalti. Masih Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Ramdhani Lestaluhu tidak offside dan peluang masih dapatkan. Dan jeger 3-0 Persija Jakarta menghancurkan sang juara Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan kerjasama yang luar biasa dari Ramdhani Lestaluhu dengan Rahmat Afandi. Ya, kita lihat fokus yang selalu diutamakan oleh Sriwijaya dengan menyerang, sehingga mereka terlupakan dengan kecepatan serangan balik dari anak Persija. Kita lihat diputusnya serangan dari sektor tengah oleh Amar Zuki dan memberikan umpan kepada Ramdhani, running with the ball dan mencari penempatan posisi yang ya cukup baik dan sangat-sangat bersih, tidak offside. Ramdhani memberikan bola kepada Fandi dan kita lihat bam, tendangan yang begitu baik di antara 2 pemain. Ini dia. Jeger, baik sekali Rendra. 3-0. Gol kedua dari Rahmat Afandi di laga sore hari ini dan juga merupakan golnya yang keempat sepanjang musim ini yang disambut oleh pelatih Iwan Setiawan. Penyelesaian yang sangat dingin dari Rahmat Afandi dan juga permainan yang sangat ciamik dari Ramdhani Lestaluhu. Ya, akan menjadi cerita yang berbeda tentunya Rendra apabila memang di saat pertandingan ini Sriwijaya belum menyatakan bahwa mereka akan menjadi juara di musim ini. Tentunya akan semakin menarik dan ini adalah suatu pembayaran tuntas dari Persija di saat mereka dikalahkan di kandang Sriwijaya pada saat itu. Dan ini juga sepertinya memang terlihat ambisi yang tidak terlalu berlebihan dari para pemain Sriwijaya untuk memenangkan di pertandingan hari ini, Rendra. Karena kita lihat memang agresivitas di babak kedua pun memang seperti babak pertama tadi tidak jelas terlihat.
Ya, Ferry Rotinsulu digantikan oleh Rifki Mokodompit. Ini dia deputi dari Ferry Rotinsulu yang masuk menggantikan Ferry Rotinsulu. Ya, tampaknya tidak mengalami cedera, tapi pelatih Kasar tadi memberikan kesempatan kepada Rizky Mokodompit untuk bermain di sisa waktu. Kembali Firman Utina. Dan memang harus diakui, meraih gelar juara di pekan yang ke-30 atau masih tersisa 4 pertandingan lagi membuat permainan Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta kali ini memang kurang ngotot. Rahmat Afandi kembali, masih Rahmat Afandi. Rahmat Afandi mencoba untuk mencetak hat-trick yang pertama di musim ini. Iya, kita lihat memang kecepatan demi kecepatan dimanfaatkan oleh para pemain Persija dengan kelonggaran pertahanan dari Sriwijaya. Rahmat Afandi kembali melakukan syuting dari luar kotak penalti yang cukup keras ini dia. Walaupun memang masih terlalu tinggi, namun ini menandakan bahwa memang banyak sekali celah di pertahanan Sriwijaya, sementara itu Ratu Fandi juga bisa mendapatkan peluang untuk melakukan tendangan. Ahmad Jufrianto kali ini kepada Ponario Astaman. Dorong saya bola Ponario Astaman cukup baik kali ini. Terlepas bola yang berusaha dikontrol oleh Rizky Nofriansyah. Lebar ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC. Gagalkan lapangan permainan. Ponario Astaman. Kembali kepada Rizky Nofriansyah, mengarah ke gawang Rizky Nofriansyah. Ya, hampir saja tendangan dari Rizky bisa mengecoh Andri Tani. Di mana kelihatan memang crossing mengarah ke tiang jauh tadi. Ya mungkin walaupun juga memang Sriwijaya sudah dinyatakan menjuarai kompetisi yang tentunya bagi para fans di Palembang dan juga para Singamania, itu juga tidak mengharapkan kekalahan yang dengan skor begitu besar bagi tim Sriwijaya. Dua pemain telah dimasukkan oleh pelatih Kasar tadi, masing-masing adalah Rizky Mokodompit dan juga Rizky Nofriansyah. Masih tersisa satu pergantian lagi untuk Sriwijaya FC. Sebenarnya Persija Jakarta sudah memasukkan seorang pemain yaitu Hasim Kipu. Menggantikan Johan Juansyah. Bermain dengan dua gelandang bertahan saat ini Persija Jakarta, Hasim Kipu dan juga Amar Zuki, yang sebenarnya adalah dua-duanya pemain back sayap. Betul. Wow. Hampir saja kita lihat tendangan dari pemain Sriwijaya bisa mencetak gol. Namun Andri Tani masih mampu untuk membuang bola tadi. Kita lihat sebuah tendangan Ponario Astaman. Ya. Melihat Andri Tani dan berjibaku Andri Tani sambil terbang tadi. Betul. Mengamankan bolanya dengan sebuah tepisan mengarah ke atas gawang. Firman Utina. Peluang emas dipakai oleh M. Ridwan. Oh. Ya, gagal M. Ridwan mencetak gol dalam 5 pertandingan berturut-turut. Betul, lagi-lagi kita lihat Andri Tani bermain cukup baik dan mampu melakukan blocking tadi. Ya, ketika kita membicarakan tentang nominasi pelatih terbaik di musim ini, ternyata ada juga yang langsung memberikan masukan bahwa nama Rahmat Darmawan juga harus dimasukkan karena mereka membawa The Young Guns saat ini juga masuk dalam posisi 7 besar di Indonesia Super League. Ya, tepat sekali memang. Sedikit kelupaan dari kita, Rendra. Karena memang dengan hadirnya Coach RD di Pelita, kita melihat ada perubahan yang sangat signifikan di sana. Bagaimana juga Coach RD bisa menyulap seorang Greg dan juga Safi menjadi gladiator di depan dan sering sekali menjadi pencetak gol bagi timnya di saat bertanding. Dan yang paling terpenting adalah berhasil diamankan kembali. Ya, yang paling terpenting adalah karakteristik dari Rahmat Darmawan yang selalu melahirkan penjaga gawang yang memang berkualitas ketika menangani tim
Persikota Tangerang, ia juga dulu memberikan kesempatan kepada menjaga gawang Jendri Pitoy. Dan ketika memperkuat atau juga melatih Persipura Jayapura juga ia melahirkan Jendri Pitoy kembali. Lalu di Sriwijaya FC ada Ferry Rotin Sulu. Dan lalu ketika di tim Persija Jakarta ada Andri Tani. Dan sekarang ia juga seperti melahirkan kembali Kadek Wardana di Pelita Jaya yang tampil begitu baik musim ini. Betul. Dan Kadek memang mendapatkan porsi yang lumayan banyak saat Coach Ede sudah menukangi Pelita Jaya. Sementara itu Rendra pergantian pemain. Ya, pemain sayap diganti dengan pemain sayap. Jeong Kwangsik digantikan oleh Octavianus yang juga mantan pemain dari Sriwijaya FC. Ya, Andri Tani masih meringis kesakitan. Akankah kita melihat Bagus Jiwo diberikan kesempatan untuk turun di pertandingan hari ini? Bagus Jiwo adalah seorang rookie di tim senior Persija Jakarta. Betul. Siapkah ia tampil dalam laga ini? Inilah dia bagaimana duel dari Andri Tani dan tendangan dari Nova Arianto yang berhasil ditepis oleh Andri Tani. Sementara ini Ketua Umum Persija Jakarta dan juga manajer tim Ferry Paulus tampak berdiskusi cukup tenang dengan Coach Iwan Setiawan. Dan di dalamnya tampaknya membela Jerman di Piala Eropa. Seperti ada pesan khusus, Rendra. Ini dia Iwan Setiawan, mantan pemain dari Pelita Jaya di era Galatama. Dan nampaknya ini seorang pendukung Hendra Sujono. Ya, kita lihat di sini bagaimana para fans atau The Jackmania yang kembali bisa mendapatkan kesempatan langsung menyaksikan pertandingan langsung Persija di GBK. Ya, kita juga harus mengucapkan ucapan terima kasih dan kita juga saksikan bagaimana Exco PSSI Erwin Budiawan hadir juga di stadion. Dan kita juga harus ucapkan terima kasih sekali lagi kepada aparat keamanan, terutama kepolisian yang memberikan izin untuk penampilan Persija Jakarta menghadapi Sriwijaya FC. Dan sudah berada posisi offside, walaupun sebenarnya besok adalah masa-masa kampanye pilkada untuk kota Jakarta. Dan tentunya juga diharapkan kedewasaan dari para supporter yang kembali kita lihat di sini bisa diberikan kesempatan untuk menyaksikan langsung untuk bisa mengurangi tindak-tindak anarkis yang dilakukan. Apalagi memang apabila memang kembali harus memakan jiwa dari para supporter lainnya. Mungkin itu tidak diharapkan, Rendra, karena ini adalah sebenarnya olahraga pemersatu bangsa dan bukan suatu alat olahraga untuk pertikaian bangsa tentunya. Marzuki. Jadi ketika pertandingan sudah mendapatkan izin dari kepolisian, maka sekarang tugas dari para penikmat pertandingan lah yang menjaga keamanan dan juga kenyamanan dalam menonton sepak bola. Betul sekali. Sebenarnya yang patut menjaga keamanan adalah para penonton, bukan para keamanan. Dan juga di saat penonton bisa menjaga keamanan, justru mungkin saya pikir tidak ada gunanya juga para keamanan untuk bisa atau bekerja di setiap stadion. Tentunya juga memang apapun hasil di lapangan, setiap para supporter harus bisa menerima keadaan dan bersikap dewasa. Kemba Gams terus pengawalan yang ketat dilakukan oleh Fabiano Rosa Beltram. Fabiano Rosa Beltram juga menjadi salah seorang pemain yang harus dipagari oleh Persija Jakarta. Sudah banyak yang mengincar back asal Brasil yang sebelumnya membela Persela Lamongan ini. Ridwan jatuh kepada Rizky Nofriansyah, masih Rizky Nofriansyah dan Kayama Gams terlepas. Sayang sekali. Kita lihat satu keuntungan bagi Andri Tani tadi bisa menyentuh bola. Apabila tidak, mungkin bola bisa lebih baik jatuhnya ke kaki dari Kayama Gams. Apabila memang skor tetap menjadi 3-0 untuk keunggulan Persija Jakarta, ini menjadikan sebuah hal yang memang sangat tidak mengenakan bagi Sriwijaya FC dan boleh dibilang ini menjadi kekalahan pertama yang cukup telak bagi Sriwijaya FC yang memang musim ini hanya kalah 3 kali. Salah satunya adalah mereka kalah dari Persib Bandung.
dan juga kalah dari Persipura Jayapura dalam partai tandang, dan juga kalah dari Persiwa Wamena. Hanya 3 tim yang mampu mengalahkan Sriwijaya FC musim ini, yaitu Persipura Jayapura, Persib Bandung, dan Persiwa Wamena. Dan mereka tidak pernah kalah lebih dari 2 gol. Ponari Astaman berikan bola kepada Supardi. Kembali Ponari Astaman. M. Ridwan kali ini yang bergerak di sektor sebelah kiri. Masih M. Ridwan kepada Rizky Nofriansyah. Masih Rizky Nofriansyah. Iya. Masih ada blok dari Octavianus. Baik sekali kita lihat blocking dari Octavianus yang membantu Yosa Putra turun hingga kotak penalti. Peluang didapatkan dari M. Ridwan tadi, tapi lebih memilih untuk mengumpan kepada Kayama Gams. Ponario Astaman, masih Ponario Astaman, Kayama Gams. Pelanggaran dilakukan oleh Hasim Kipu terhadap Ponario Astaman. Kembali mendapatkan kesempatan untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Ya, tackling dari belakang tadi dan dilakukan oleh Fabiano terhadap Gams, dinyatakan sebuah pelanggaran. Ini dia sosok Andri Tani, kiper muda yang juga mempunyai prospek yang cukup baik di masa yang akan datang. Tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Kayama Gams dan juga Firman Utina bersiap-siap kali ini. Kayama Gams. Oh. Ya, kembali kita lihat Gams tidak bisa berhasil untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Sepertinya terlihat memang deflected tadi mengenai pemain bertahan dari Persija. 30 kali pertandingan sudah dijalani oleh Sriwijaya FC musim ini, dan tercatat hanya 2 kali atau 3 kali mereka tidak mampu mencetak gol masing-masing, ketika mereka kalah dari Persib Bandung, ketika mereka kalah dari Persiwa Wamena, dan ketika mereka bermain imbang dengan PSMS Medan. Sisanya mereka selalu mencetak gol. Dan akan ini menjadi pertandingan keempat dari Sriwijaya FC yang dilalui tanpa bisa mencetak gol ke gawang lawan. Sedikit berbeda dengan Persija Jakarta yang memang musim ini sedikit bermasalah dengan beberapa pertandingan kandang ya. Tujuh kali Persija Jakarta gagal mencetak gol dari 30 kali pertandingan yang sudah mereka jalani. Dan beberapa di antaranya adalah dalam pertandingan kandang, di mana ketika mereka ditahan oleh Persis Samputra Samarinda. Ataupun juga ketika mereka ditahan imbang oleh Persi Davon Soro. Serangan kembali, M. Ridwan. Pelanggaran. Tendangan bebas kali ini. Pergantian terakhir dilakukan. Sobran tampaknya masuk menggantikan Mahyadi Panggabean. Ya, kita lihat di sini ada indikasi dari coach Kasar tadi memberikan kesempatan, atmosfer, kompetisi bagi seorang Sobran, pemain muda yang menggantikan masuk untuk mereplace Mahyadi Panggabean.
Karena memang Sriwijaya FC harus mempersiapkan timnya lebih cepat. Karena mereka juga akan mewakili Indonesia. Jika memang sudah terjadi kesepakatan yang memang akan dilakukan oleh tim gugus bersama di PSSI untuk mewakili Indonesia di ajang Liga Champions Asia. Ya Rendra, memasuki 10 menit terakhir masih agak sedikit sulit bagi Sriwijaya untuk bisa mencari celah kesempatan mencetak gol. Walaupun banyak peluang namun memang masih saja bisa dimentahkan. Firman Utina. Murah Nana. Tendangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta yang akan dilakukan oleh Andri Tani di sisa-sisa pertandingan. Terlihat memang tempo permainan sudah menurun. Sriwijaya FC yang terus-menerus tidak terkalahkan dalam beberapa partainya. Tampaknya setelah merasakan gelar juara mereka sedikit mengalami penurunan motivasi. Dan juga faktor stamina tentunya menjadi satu hal yang terlihat jelas di laga sore hari ini sehingga mereka tertinggal 3 gol dari Persija Jakarta. Octavianus berhasil mengintersep bola dan ini adalah serangan balik dari Persija Jakarta. Masih Octavianus berusaha untuk melewati Sobran tadi. Dan kali ini adalah serangan kembali. Masih Octavianus. Oh. Ya, sayang sekali kita lihat Sobran bisa menghentikan laju dari Octavianus. Rizky Nofriansyah. Ahmad Jufrianto. Tiga pemain dari Sriwijaya FC pernah membela Persita Tangerang seperti Rifki Mokodompit, Ahmad Jufrianto dan juga Firman Utina. Ya, berada posisi offside tampaknya tadi. HW1 telah mengangkat bendera untuk Rizky Nofriansyah. Oh ya, kuat sekali. Kita lihat. Namun terupasnya memang cukup baik. Namun sayang sekali Rizky dinyatakan telah berdiri pada posisi offside. Marzuki, Ramdhani Lestaluhu. Pelanggaran dilakukan oleh Ahmad Jufrianto terhadap Ramdhani Lestaluhu. Dua pemain muda. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ya, Rudi Bogel Setiawan akan diberikan kesempatan juga untuk bermain menggantikan Ramdhani Lestaluhu yang baru saja dilanggar oleh Ahmad Jufrianto. Ini dia Rudi Setiawan. Seorang pemain produk dari Villa 2000 yang memang menjadi salah seorang pemain yang juga tampil begitu baik di ajang MUPC. Dan akhirnya sekarang memperkuat Persija Jakarta. Fabio Rosa Beltram bersiap-siap. Tendangan keras adalah spesialisasinya. Rizky Nofriansyah. Tidak ada pemain dari Sriwijaya FC.
5 menit terakhir, Super Sunday Football. Indonesia Super League Antv dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Persija Jakarta unggul 3-0 atas sang juara Indonesia Super League Sriwijaya FC. Sobran kali ini. Mario Astaman, Firman Utina. Sobran memberikan bola tadi masih kepada Kate Kayamba Gams. Ya, kita melihat di sini tingkat kelelahan mungkin yang sudah menghinggapi setiap pemain Rendra, yang menyebabkan tempo permainan sudah semakin melambat. Walaupun Persija terlihat memang masih tak berambisi untuk bisa mencuri gol. Sementara itu usaha dari Sriwijaya masih terus mengalami kebuntuan. Octavianus. Lagi-lagi penampilan dari Andri Tani menggagalkan peluang dari M. Ridwan untuk bisa mencetak gol di sore hari ini. Kita lihat long pass dari Ponario tadi kepada M. Ridwan cukup baik dengan kontrol dada dan langsung melakukan tendangan. Cukup baik juga Andri Tani melakukan blocking tadi. Peluang Rizky Noviansyah. Terlalu tinggi. Hasim Kipu. Hasil direbut oleh Ponario Astaman. M. Ridwan, masih M. Ridwan. Iya, lagi-lagi kita lihat crossing yang tidak terarah dengan baik dari Ridwan kepada Rizky tadi. Kembali hilang kesempatan untuk bisa mencetak gol. Memasuki menit-menit akhir, nampak jelas bahwa Persija juga masih terus berkonsentrasi dari pertahanan yang masih baik. Menit terakhir di waktu normal, Super Sunday Football. Indonesia Super League, Persija Jakarta menghadapi Sriwijaya FC. Menjaga lapangan permainan, Mario Astaman. Detik terakhir di waktu normal. Ini menjadi kekalahan yang keempat bagi Sriwijaya FC musim ini. Dan kekalahan terbesar sepanjang musim ini dari Persija Jakarta jika memang skor tetap menjadi 3-0. Dan sekali lagi tidak akan merubah apapun juga
posisi dari Sriwijaya FC sebagai juara Indonesia Super League musim 2011-2012. 3 menit tambahan waktu. Sebenarnya bagi Persija Jakarta, mereka hanya akan terpaut 3 poin dengan Persiwa Wamena di posisi ketiga di Indonesia Super League. Dan mereka menjauh dari Persiwa Balikpapan yang hanya terpaut 1 poin dari Persija Jakarta. Ridwan sekali lagi sudah mencetak 6 gol dari 4 pertandingan terakhir Sriwijaya FC. Dan tampaknya terhenti di laga sore hari ini. Begitu juga dengan Kayamba Gams yang sudah mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan terakhir dari Sriwijaya FC, juga terhenti kiprahnya untuk mencetak gol di laga sore hari ini. Ya, kita lihat juga Ismail Sofian juga tidak terburu-buru lagi, Rendra, untuk mengambil bola dan melakukan lemparan ke dalam. Kelihatannya memang skor ini tidak akan berubah hingga akhir pertandingan. Menit terakhir di tambahan waktu babak kedua, Jakarta menghadapi Sriwijaya FC. Hari yang sangat mengembirakan tentunya untuk Rahmat Afandi, pemain yang memang boleh dibilang tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain di tim inti dari Iwan Setiawan musim ini, tapi mampu memberikan 2 gol yang sangat baik di laga sore hari ini. 2 gol yang cukup berkelas, masing-masing satu lewat umpan sundulan kepala Pedro Javier dan satu lagi adalah lewat trupas dari Ramdhani Lestaluhu, dan menambah jumlah gol yang menjadi 5 gol sepanjang musim ini untuk Persija Jakarta. Kayamba Gams sudah berada posisi offside. Firman Utina. Ya, tepat sekali. Kita lihat Firman sudah offside. Kembali kita lihat tadi bagaimana Kayamba Gams tidak mendapatkan celah sedikit pun. 3-0 Persija Jakarta menaklukkan Sriwijaya FC dalam Super Sunday Football Indonesia Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pedro Javier membuka gol untuk kemenangan Persija Jakarta, dan 2 gol dari Rahmat Afandi membuat kekalahan keempat bagi sang juara Sriwijaya FC di musim ini.